Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam cerita horor terbaru. Setelah kematian bapak, ibuku beli kebun dan 2 sapi. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Sore itu langit Madiun tampak suram seolah ikut berduka. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang pekat. Nathan berdiri di dekat gundukan tanah merah, tempat ayahnya baru dimakamkan. Di tangannya masih ada bunga melati sisa tabur yang belum sempat ia lepaskan. Angin sore mengibaskan ujung kemejanya, dingin menusuk hingga ke tulang. Ayahnya, lelaki keras tapi penyayang itu, pergi begitu saja setelah seminggu terbaring tanpa sadar. Tubuhnya membiru, matanya terbuka setengah, dan di dadanya ada bekas seperti telapak tangan hangus. Dokter bilang gagal jantung, tapi bagi Nathan, sesuatu dalam kematian itu terasa ganjil. Lastri, ibu tirinya, tak tampak berduka. Perempuan itu justru lebih banyak tersenyum, sibuk mengucap kalimat-kalimat pasrah pada setiap pelayat yang datang. "Gusti Allah sing ngatur," katanya datar. Malam setelah pemakaman, rumah mereka yang berada di pinggir desa tampak sunyi. Nathan duduk di ruang depan, menatap foto ayahnya di dinding. Dalam hati ia bertanya, kenapa semuanya terasa berbeda sekarang? Lastri, ibu tirinya, melangkah dari dapur membawa dupa dan bunga 7 rupa. Ia menyalakan dupa itu di dekat pintu belakang sambil berbisik pelan. "Bu, buat apa dupa segala?" tanya Nathan akhirnya. Lastri hanya menoleh sebentar. "Biar rumah gak sepi, biar arwah bapakmu tenang," jawabnya tenang. Nathan ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu ia sulit tidur. Asap dupa yang tadi dibakar masih menyisakan aroma getir dan menusuk hidung. Dari arah belakang rumah terdengar suara bisikan lirih, seperti seseorang berbicara di antara semak-semak. Ia bangkit dari ranjang, menyingkap tirai jendela. Halaman belakang tampak gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan. Sumur tua di ujung halaman tampak seperti lubang hitam menganga. Dari sana samar-samar ia mendengar bisikan pelan, entah suara perempuan atau hanya angin yang menipu telinganya. Ia tertegun, nafasnya tersengal. Tapi ketika mencoba mendekat ke jendela, suara itu hilang seketika, berganti bunyi jangkrik dan gemericik air dari talang bocor. Keesokan paginya, Lastri sudah sibuk di dapur menyiapkan bubur. Wajahnya tampak segar, seolah tak ada kesedihan sedikit pun. Nathan duduk di kursi kayu sambil mengamati tingkahnya. "Bu, semalam ibu dengar ada suara orang di belakang rumah?" tanyanya pelan. Lastri berhenti mengaduk bubur, lalu tersenyum tipis. Mungkin kamu belum terbiasa aja, rumah sepi. Wajar setelah orang meninggal, kadang arwahnya masih muter-muter." Jawaban itu tak membuatnya tenang, malah menambah gelisah di dada. Menjelang siang, seekor ayam jantan kesayangan ayahnya ditemukan mati di kandang. Tak ada luka, tapi matanya melotot dan lidahnya menjulur. Nathan memengutnya dengan perasaan campur aduk. Saat ia hendak mengubur ayam itu, Lastri hanya berkata, "Biarkan saja. Kadang hewan ikut pergi kalau pemiliknya sudah gak ada." Nada suaranya datar, tak ada rasa kehilangan sama sekali. Malam berikutnya, suasana rumah makin aneh. Lastri kembali membakar dupa dan menaburkan bunga di setiap sudut ruangan. "Biar rumah gak dimasuki roh jahat," katanya saat Nathan menegurnya. Tapi yang Nathan rasakan justru sebaliknya. Semakin banyak dupa dibakar, semakin pekat hawa yang menyesakan dada. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Nathan terbangun oleh suara langkah di dapur. Pelan tapi jelas. Ia keluar kamar dan berjalan tanpa menyalakan lampu. Di balik pintu dapur, cahaya redup dari dupa menari-nari di udara. Lastri berdiri membelakanginya, memegang piring kecil berisi kembang dan segelas air putih. Bibirnya bergerak cepat, melafalkan sesuatu yang tak Nathan pahami.
Ia menahan nafas, mencoba tak menimbulkan suara. Tapi papan lantai tua itu berderit. Lastri menoleh cepat. Matanya memerah seperti bara. "Kamu ngapain bangun?" Suaranya serak. "Bu, ibu lagi apa?" "Sudah tidur sana. Jangan ikut campur urusan orang tua," katanya tajam. Nathan mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras. Malam itu tak bisa tidur sama sekali hingga fajar menyingsing. Beberapa hari kemudian suasana rumah makin dingin. Bau dupa seakan menempel di setiap dinding. Lastri jarang bicara, sering mengurung diri di kamar tengah yang selalu terkunci. Kadang dari dalam terdengar suara seperti orang menangis pelan, kadang seperti tertawa. Suatu malam ketika listrik padam, Nathan duduk di serambi belakang dengan lampu minyak di tangan. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah lembab. Saat itulah ia melihat sesuatu di tepi sumur. Sosok perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Rambutnya menjuntai sampai menutupi wajah. Kain putih yang dikenakannya lembab dan lusuh. Nathan terpaku, tak mampu bergerak. Sosok itu perlahan menoleh. Dari balik rambutnya, tampak wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Suaranya lembut tapi menusuk, membuat seluruh tubuh Nathan bergetar. Lampu minyak di tangannya bergetar hebat, hampir padam. Dan sebelum sempat ia berteriak, sosok itu hilang begitu saja, menyisakan hawa dingin yang menembus sampai ke tulang. Malam itu Nathan tahu, ada sesuatu di rumah ini yang belum pergi bersama ayahnya. Hari-hari setelah penampakan di tepi sumur, membuat tidur Nathan tak pernah lagi tenang. Setiap malam, ia terbangun oleh bau dupa yang makin pekat, seolah menempel di dinding dan tirai rumah. Lastri kini punya kebiasaan baru, mengurung diri di kamar tengah setiap malam Jumat Kliwon. Kamar itu dulu adalah ruang kerja ayahnya, tempat penuh kenangan. Tapi kini selalu tertutup rapat dengan gembok besar tergantung di luar. Nathan tidak pernah tahu apa yang dilakukan Lastri di dalam sana. Namun setiap kali malam tiba, terdengar suara berbisik dari balik pintu. Kadang disertai bunyi logam beradu seperti mangkuk ditabuh perlahan. Suatu malam rasa ingin tahunya tak terbendung. Ia sengaja tidak tidur dan menunggu hingga jam 12. Saat itu, dari kamar tengah, tampak cahaya berkedip menembus celah pintu. Dengan langkah hati-hati, Nathan mendekat. Dari celah sempit, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir dingin. Lastri duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya ada lingkaran bunga 7 rupa, 2 batang lilin hitam merah menyala, dan sebuah mangkuk berisi air. Mulutnya terus komat kamit, menyebut nama-nama yang tak Nathan kenali. Kadang nada suaranya pelan, kadang tinggi seperti orang berdebat. "Sri Kencana, Nyai Rahayu, Ki Joko Bumi." Nama-nama itu berganti-ganti, seolah Lastri sedang berbicara pada lebih dari satu sosok. Setiap kali ia menyebut satu nama, nyala lilin bergetar seperti tersapu angin. Nathan menahan nafas. Ia ingin menjauh, tapi rasa takut bercampur penasaran menahan langkahnya. Dari posisi itu, ia melihat Lastri mengambil segelas air dan menumpahkannya di lantai, lalu berbisik, "Berkahmu sudah datang. Aku tidak akan lupa dengan janjiku." Setelah itu lampu padam, hanya nyala lilin yang menari di udara. Saat ia berbalik hendak pergi, lantai kayu berderit pelan. Lastri menoleh cepat, matanya tajam menembus celah pintu. Nathan segera mundur, jantung berdegup keras. Ia kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat sambil menahan nafas. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Lastri bersenandung kecil di dapur, tampak ceria. Di tangannya tergenggam gelang emas baru. Di lehernya tergantung kalung berbandul batu merah yang belum pernah Nathan lihat sebelumnya. "Bu, perhiasan baru?" tanya Nathan, berusaha menahan nada curiga. Lastri tersenyum samar. "Kebun di utara itu panen banyak, Nak. Ini Ibu belikan perhiasan. Itu semua karena persembahan yang Ibu lakukan kepada Ki Joko Bumi." Ucapan itu membuat tengkuk Nathan meremang. Ia menatap wajah Lastri dan sekejap merasa seperti melihat bayangan lain di belakangnya. Sesosok samar yang bergerak cepat, lalu lenyap. Menjelang sore, kabar mulai menyebar di desa. Para tetangga berbisik-bisik di warung membicarakan tentang rumah Nathan.
Ada yang bilang Lastri sering ke sungai tengah malam, membawa bungkusan kain putih. Ada pula yang mengaku melihat cahaya merah dari jendela kamar tengah setiap malam Jumat Kliwon. Itu sepertinya lagi melakukan ritual, bisik Buminah pada suaminya di depan warung. Bau kemenyan dari rumah itu nyebar sampai sini. Pasti dia ngelakuin sesuatu. Nathan mendengar kabar itu tanpa sengaja saat membeli gula. Hatinya semakin gelisah. Malamnya ia memutuskan menyelidiki lebih jauh. Setelah Lastri tidur, ia berjalan ke dapur dengan senter kecil. Dupa bekas ritual masih tersisa di sudut, dan meja kayu dekat tungku dipenuhi kembang kering serta abu hitam. Ia membuka lemari bawah tempat Lastri biasa menyimpan beras. Di sana, tergeletak kotak kecil dari kayu jati yang diikat benang hitam. Hatinya berdebar keras. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda, sejumput rambut, potongan kain putih, dan selembar foto yang membuatnya membeku. Foto dirinya sendiri dengan bekas lipatan di tengah dan bercak hitam di sudut kanan. Wajahnya di foto tampak kusam, matanya seolah pudar, seperti diserap sesuatu. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling dapur. Tiba-tiba hawa dingin menusuk kulit. Senter di tangannya bergetar. Sinarnya redup. Dari arah jendela terdengar desis pelan seperti suara nafas yang menempel di kaca. Nathan mundur beberapa langkah. Dari luar jendela, tampak bayangan Lastri berdiri di halaman belakang. Ia tidak tahu sejak kapan perempuan itu di sana, tapi wajahnya menghadap ke rumah, menatap lurus ke arah dapur. Nathan segera menutup kotak itu dan berlari ke kamar. Dalam gelap ia menatap langit-langit sambil berusaha mengatur nafas. Di benaknya hanya satu hal. Lastri menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Dan entah kenapa, dirinya sendiri kini terlibat di dalamnya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma dupa yang samar, seolah mengingatkannya bahwa sejak malam itu, rumahnya bukan lagi tempat yang aman. 3 minggu setelah ritual aneh itu, kehidupan di rumah Nathan berubah drastis. Lastri mendadak seperti perempuan yang baru saja menang lotre. Kemarin sudah membeli perhiasan karena hasil kebun. Katanya Lastri yang dijaga Ki Jogobumi itu panen besar. Dan sekarang setiap hari ada saja barang yang baru datang. Kursi mahal, lemari jati, bahkan televisi cembung besar yang membuat rumah tua itu tampak tak sepadan dengan isinya. Yang paling mengejutkan, Lastri membeli sebidang tanah di pinggir desa dan memelihara 2 ekor sapi. Semua warga setempat heran, dari mana uangnya datang? Sebab sebelum ayah Nathan meninggal, keadaan mereka pas-pasan saja. Panen juga gitu-gitu aja hasilnya. Namun Lastri hanya menjawab setiap pertanyaan dengan tawa ringan. Namanya juga rezeki. Kalau dijemput dengan cara benar, pasti datang. Panen pasti akan berlimpah, katanya. Bagi Nathan justru disitulah masalahnya. Rezeki yang datang terlalu cepat, tanpa sebab. Pasti ada sesuatu di baliknya. Ia tak ikut menikmati hasil itu. Kalung emas dan kain baru pemberian Lastri ia tolak mentah-mentah. "Aku tidak butuh barang seperti ini, Bu," katanya suatu sore. Lastri menatapnya dengan wajah teduh, tapi mata tajam. "Kamu jangan menolak rezeki, Nathan. Arwah bapakmu yang bantu, dia ingin kamu juga ikut bahagia." Lastri semakin ngaco kata-katanya. Ya, kata-kata itu membuat perut Nathan mual. "Bapak gak akan kasih rezeki seperti ini, Bu. Bapak udah meninggal." Lastri hanya tertawa kecil. "Kamu ini dasar anak muda tidak percayaan." Kalimat itu menggantung lama di benak Nathan. Hari berganti, keanehan mulai muncul. Sapi peliharaan yang semula sehat tiba-tiba ditemukan mati di kandang. Tubuhnya kaku dan berbau busuk, padahal baru semalam mati. 2 hari kemudian, ayam-ayam di halaman menyusul mati dengan mata melotot dan lidah menjulur. Lastri tidak tampak panik sama sekali. Ia hanya menabur bunga di sekitar kandang, lalu membakar dupa sambil berisik. "Biarkan saja," katanya datar. "Mereka hanya camilan, sesajen untuk makhluk pemberi kekayaan." Kalimat itu membuat Nathan semakin bergidik. Malamnya saat ia menatap kandang dari jendela kamar, ia melihat bayangan hitam dan sosok wanita berambut putih
yang ia lihat di belakang sumur melintas cepat di antara sapi yang tersisa. Sesaat bayangan itu menoleh padanya, matanya merah menyala di kegelapan. Nathan mundur ketakutan. Beberapa hari kemudian, desa mulai ramai oleh kabar aneh. Kini, anak-anak kecil sering kerasukan di jalan dekat rumah Nathan. Mereka menangis dan menjerit menyebut nama Lastri berulang kali. "Bu Lastri, panas, panas." Begitu kata mereka sambil berguling di tanah. Warga yang menyaksikan mulai menjauh dari keluarga itu. Rumah Nathan perlahan dijauhi orang. Suatu malam, Nathan duduk di serambi depan. Ia mendengar suara-suara dari luar pagar. Bisik-bisik warga yang lewat. "Rumah itu udah gak beres ya. Aku pernah lihat perempuan berambut panjang loh, duduk di atapnya. Lastri itu sekarang bukan manusia biasa loh. Katanya punya penjaga sumur dan punya penjaga kebun yang memberikan dia panen berlimpah." Bisikan-bisikan itu menusuk hati Nathan, tapi sebagian dari dirinya tahu mereka mungkin tidak salah. Pagi berikutnya, ia memutuskan mendatangi rumah Pak Wiryo, tetua desa yang dikenal paham hal-hal gaib. Lelaki tua itu menerima Nathan di teras rumahnya sambil mengunyah sirih. "Anak muda, aku sudah dengar kabar dari orang-orang," katanya pelan. "Ayahmu dulu pernah datang padaku sebelum jatuh sakit. Katanya, Lastri pulang dari pasar malam membawa benda aneh." Nathan menatapnya heran. "Benda apa, Pak?" "Botol kecil berisi minyak. Katanya buat dagang penglaris. Tapi minyak itu bukan sembarang minyak. Laris sih laris, tapi itu pesugihan halus. Kalau nggak dijaga, mintanya tumbal darah. Dan kodam si penunggu minyak itu sekarang ada di belakang rumahmu. Di sumur itu, sosok wanita berambut panjang." Tubuh Nathan menegang. Ingatannya melayang pada ayahnya yang dulu sering mimpi buruk dan mengeluh sesak sebelum meninggal. "Jadi bapak saya sakit karena itu?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kau hati-hati nak. Kalau Lastri belum memutus perjanjiannya, maka darah keturunan berikutnya akan jadi gantinya. Bapakmu sudah ditumbalkan." Ucapan itu membuat jantung Nathan berdegup keras. Ia pulang dengan kepala penuh rasa takut. Di jalan ia melihat beberapa anak kecil melintas sambil berbisik, "Itu rumah orang yang dikasih setan," lalu berlari pergi. Menjelang malam, Nathan duduk di kamar ayahnya yang sudah lama dikunci. Bau kayu tua dan abu dupa masih melekat di dalam. Di atas meja masih tergantung cermin besar berbingkai kuningan. Ia menatap bayangannya sendiri, wajah lelah, mata sayu. Tapi semakin lama ia pandangi, cermin itu mulai berkabut dari dalam, seolah ada embun yang muncul di balik kaca. Tiba-tiba bayangan di dalam cermin berubah. Bukan lagi wajahnya yang tampak, melainkan sosok ayahnya, pucat, bibir membiru, dan mata memar seperti dulu saat meninggal. Juga dadanya di leher. "Bapak," bisik Nathan gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya sendu, lama, sedih, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucap, seolah ingin memperingatkan. Perlahan, tangan bayangan itu terangkat dari balik kaca, menyentuh permukaannya dari dalam. Cermin bergetar halus, dan dari sela-selanya keluar bau anyir yang menusuk hidung. Nathan terlonjak mundur. Lampu kamar tiba-tiba padam, meninggalkan ruangan dalam gelap. Dari arah cermin terdengar suara lirih, parau, dan penuh beban. "Jangan percaya dia." Setelah itu bayangan ayahnya lenyap, yang tersisa hanyalah pantulan wajah Nathan sendiri, pucat dan gemetar. Sementara dari luar jendela, suara sapi melenguh panjang, seperti menjerit kesakitan sebelum mati. Suatu malam, saat bulan sabit menggantung di langit, Nathan mendengar suara langkah kaki di halaman. Ia mengintip dari balik jendela. Di bawah sinar lampu minyak, Lastri tampak berjalan tergesa, menggandeng seorang laki-laki muda yang wajahnya samar, kira-kira seumuran Nathan. Pakaian pemuda itu kusut, matanya kosong seperti orang yang tak sadar. Nathan melihat dari jauh. Lastri membawanya masuk ke kamar tengah, kamar yang selalu ia kunci rapat. Dari dalam, suara mencurigakan, lalu bisikan mantra. Lilin menyala di bawah celah pintu. Bayangan dua tubuh tampak bergetar dalam cahaya merah. Ada tawa lirih yang berubah jadi isakan, lalu sunyi. Nathan mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tahu, bukan cinta yang sedang berlangsung di kamar itu, tapi sebuah persembahan. Keesokan paginya, Lastri keluar kamar dengan wajah segar dan rambut basah, seperti habis mandi bunga.
Di lehernya tergantung kalung emas baru. Kilauannya menyilaukan mata. Laki-laki muda yang tadi malam bersamanya tak terlihat lagi. Anak muda itu siapa, Bu? Tanya Nathan pelan. Lastri tersenyum samar. Tamu, pembawa rezeki. Jangan ikut campur urusan orang tua. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit, menerangi rumah peninggalan ayah Nathan yang kini terasa semakin pengap. Nathan tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kata-kata dari Pak Wiryo tentang bapaknya yang ditumbalkan oleh ibunya. Lalu kejadian-kejadian aneh yang ia pergoki. Semuanya membuat Nathan tak bisa tidur, terngiang terus di kepalanya. Ia mulai merasa bahwa semua yang terjadi di rumah ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih kelam dari sekedar keserakahan. Ketika Lastri keluar rumah, menuju dapur di belakang, luar bangunan, untuk membakar dupa, Nathan memberanikan diri menyelinap ke kamar tengah. Setelah beberapa hari ia menemukan fotonya yang tampak lusuh. Kini ia memberanikan diri memasuki kembali. Jantungnya berdetak cepat. Kamar itu berbau wangi bunga bercampur amis darah. Di tempat ini, Nathan melihat laki-laki muda yang dibawa Lastri masuk ke dalam ruangan ini. Di pojokan kamar, di balik lemari jati tua, Nathan kembali membuka sebuah kotak kayu yang dilapisi kain merah pudar. Ia buka perlahan dan di dalamnya tersimpan sebuah buku tua bersambul kulit berwarna hitam. Halamannya dipenuhi tulisan tangan dengan tinta merah kehitaman, seperti ditulis dengan darah yang sudah mengering. Di setiap lembar terdapat tanggal-tanggal tertentu yang ditandai dengan lingkaran merah, lengkap dengan catatan singkat seperti malam kiriman, persembahan, sesajen, pembayaran tumbal, dan penerimaan rezeki. Tapi satu halaman membuat Nathan membeku. Di sana tertulis, tumbal pertama, darah keluarga. Tumbal kedua, hewan berkaki 4. Tumbal ketiga, air kehidupan. Tumbal keempat, roh pengganti. Tumbal kelima, penerus darah. Nafas Nathan tercekat. Ia mengingat ayahnya yang mati dengan tubuh membiru. Ayahnya itu berarti tumbal pertama, dan itu sudah dipastikan oleh Pak Wiryo, seseorang yang tahu ilmu-ilmu itu. Dan penerus darah, hanya ada satu yang dimaksud, dirinya sendiri. Tangan Nathan gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada gambar sosok wanita berambut panjang duduk di tepi sumur dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. Tulisan di bawah gambar itu berbunyi, penjaga perjanjian. Ia menunggu tumbal terakhir. Hujan makin deras. Dari arah luar, suara Lastri terdengar memanggil pelan. Nathan, kamu di mana? Suara itu lembut, tapi mengandung sesuatu yang dingin dan mengancam. Nathan buru-buru menutup buku itu dan berusaha mengembalikannya. Namun lututnya lemas. Baru saja ia hendak keluar, pintu kamar terbuka keras. Lastri berdiri di ambang pintu dengan wajah setengah gelap, diterangi kilatan petir. Matanya tajam seperti menyimpan bara. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya rendah tapi menekan. Nathan mencoba menjawab, tapi suaranya serak. Bu, buku itu, ini semua apa? Kenapa ada nama bapak di sini? Lastri melangkah pelan mendekat, senyumnya menegang. Kau seharusnya tahu, Nathan, apa yang aku perlihatkan selama ini. Dan dengan apa yang kau lihat malam ini, itu sudah memperjelas. Dan waktumu sudah dekat. Ia menatap Nathan lama, lalu berkata lirih namun menusuk. Kalau kamu pergi, mereka akan menjemputmu di luar. Aku hanya berusaha menyelamatkanmu dengan caraku. Nathan mundur satu langkah. Menyelamatkan? Dengan menjadikan aku tumbal? Lastri tidak menjawab. Ia hanya tertawa lirih, lalu menutup pintu kamar dari luar. Malam itu Nathan duduk di kamarnya sendiri, tidak berani tidur. Ia masih mengingat tulisan-tulisan di buku tua itu. Petir kembali menyambar, dan dalam cahaya sesaat itu ia melihat bayangan hitam melintas di depan jendela. Sekitar tengah malam, ketika matanya mulai terpejam karena lelah, Nathan bermimpi dalam mimpinya. Ia berada di tepi sumur tua di belakang rumah. Air sumur itu hitam dan dari dalamnya muncul tangan seorang perempuan berambut panjang. Sosok yang sama seperti yang pernah ia lihat tempo hari. Perempuan itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan.
Tolong kami. Suaranya lirih seperti datang dari dasar bumi. Siapa kamu? Tanya Nathan, tubuhnya gemetar. Roh-roh yang dikurung oleh Lastri. Ia menjual jiwa kami demi rezekinya. Hancurkan perjanjiannya sebelum tumbal kelima tiba. Air sumur bergolak. Sosok itu tenggelam seperti ditarik oleh tangan besar lelaki, Ki Joko Bumi, dan meninggalkan gema tangis yang membuat dada Nathan sesak. Ia tersentak bangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara hujan sudah berhenti, tapi dari luar kamar terdengar suara langkah kaki menyusuri lorong rumah, pelan, menyeret, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Nathan segera menyiapkan diri. Ia tahu tidak bisa tinggal lebih lama di rumah itu. Ia harus mencari bantuan. Menjelang subuh, Nathan keluar diam-diam lewat jendela belakang. Udara pagi terasa berat, seperti menahan langkahnya. Namun ia terus berjalan menuju ujung desa, ke rumah seseorang yang pernah disebut ayahnya saat masih hidup, Mbah Pak Wiryo. Orang tua yang konon paham ilmu gaib dan penjaga batas antara dunia manusia dan arwah. Langkahnya makin cepat saat ayam jantan mulai berkokok. Ia tahu, begitu matahari terbit, Lastri akan menyadari kepergiannya. Dan jika benar perjanjian itu masih aktif, waktu untuk menyelamatkan diri mungkin tinggal sedikit. Nathan berdiri di depan rumah Pak Wiryo. Pohon beringin besar menaungi pekarangan. Dan dari balik bambu terdengar suara batuk tua disertai kalimat lirih. Aku sudah menunggumu setelah kedatanganmu kemarin itu, Nathan. Malamnya, udara terasa berat dan lembab. Awan pekat menggantung di atas desa, menutupi cahaya bulan. Kini Nathan berdiri di halaman rumah belakang Mbah Wiryo. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang menekan dadanya. Di hadapannya Mbah Wiryo menyiapkan perlengkapan ritual. 3 batang dupa, kendi berisi air bunga, segenggam tanah dari tepi sumur, beras kuning, dan selembar kain putih yang tampak sudah sangat tua. Mereka berjalan ke arah belakang rumah Nathan. Di sana berdiri pohon randu tua yang sudah puluhan tahun tidak pernah ditebang. Batangnya besar, akar-akarnya menjulur seperti tangan yang mencengkram tanah. Di bawah pohon itulah Mbah Wiryo menancapkan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa. Bau wangi dupa bercampur dengan aroma lembab tanah, menimbulkan suasana ganjil yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau angin mulai berputar ke arahmu, kata Mbah Wiryo, jangan menoleh. Apapun yang kau dengar, tetap diam. Nathan mengangguk, menggenggam beras kuning yang dililit kain putih. Ketika jam menunjukkan tengah malam, Mbah Wiryo mulai melantunkan mantra. Suaranya berat, bergema seperti datang dari 2 arah sekaligus, dari mulutnya dan dari dalam tanah. Dupa mulai menyala, asapnya melingkar-lingkar naik ke udara. Perlahan angin berembus semakin kencang. Daun randu bergesekan menimbulkan suara berdesir yang seolah membisikkan nama Nathan. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki tanpa alas, menyeret-nyeret di tanah basah. Tiba-tiba suara tawa perempuan menggema dari arah rumah. Nathan mengenal suara itu, Lastri. Berhenti kau, Mbah Wiryo, teriaknya dengan suara parau. Seakan bukan Lastri yang sebenarnya. Tapi ketika muncul dari kegelapan, matanya bukan lagi mata manusia. Putih seluruhnya, dan kulit wajahnya pucat seperti diselimuti debu kubur. Kau tak bisa memutus perjanjian ini, Lastri menjerit sambil menuding Nathan. Tumbal kelima harus dipenuhi, dan anak ini sudah dijanjikan. Mbah Wiryo tetap berdiri tegak, mengangkat tangannya. Lastri, apapun yang ada di dalam tubuhmu, kau sudah terlalu dalam. Lepaskan perjanjianmu, atau makhluk-makhluk pemberi kekayaanmu akan menjemputmu sendiri. Lastri tertawa nyaring, kepalanya menengadah. Dari arah sumur terdengar gemuruh air seperti bergolak. Angin berputar makin kencang, menerbangkan bunga dan abu dupa ke segala arah. Nathan menunduk, menutup telinganya saat suara-suara aneh bermunculan, ratapan, tangisan, dan suara orang mengerang seolah disiksa. Lihat, mereka datang, gumam Mbah Wiryo dengan nada berat. Dari bayang pohon randu muncul kabut tebal yang perlahan membentuk wujud. Sosok-sosok samar dengan wajah hancur, mata kosong, dan tubuh tertutup lumpur berjalan tertatih mendekat. Ada laki-laki tua, perempuan muda, bahkan anak kecil. Di antara mereka, Nathan melihat sosok yang sangat ia kenal, bapaknya. Tubuh Nathan lemas, air matanya jatuh tanpa sadar. Sosok ayahnya menatapnya lembut.
berbeda dengan penampakan menyeramkan yang pernah muncul di cermin. "Ayah," bisik Nathan. Roh itu tak berbicara, hanya mengulurkan tangan, seakan ingin dibebaskan dari belenggu di wilayah itu. Mbah Wiryo segera menangkap isyarat itu. Ia lalu mengumandangkan mantra, memecah belenggu itu, dan membiarkan roh Bapak Nathan itu pulang ke alam yang seharusnya. Lalu Lastri menjerit histeris, tubuhnya terhuyung ke tanah. "Tidak, kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Kini Lastri sudah tidak dirasuki. Kalimat itu muncul dari pikirannya sendiri, ketakutan. Suaranya bercampur tangis dan tawa, seperti dua kepribadian bertarung dalam satu tubuh. Sementara itu, roh-roh yang ditumbalkan satu persatu bebas keluar dari wilayah itu menuju ke alam seharusnya, termasuk Bapak Nathan. Ia tersenyum sambil melihat Nathan sebelum menghilang bersama tiupan angin dan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Sementara itu, di bawah kaki Lastri retak tanah. Dari sana muncul tangan-tangan hitam pekat seperti arang hidup mencengkram pergelangan kakinya dan menarik dengan kekuatan yang tak manusiawi. Lastri menjerit, mencoba melepaskan diri, namun Mbah Wiryo hanya menutup mata, membiarkannya, lalu melantunkan doa terakhir. Perjanjian putus dibayar oleh si pelakunya. Yang berutang harus menanggung sendiri. Dalam hitungan detik, tubuh Lastri ambruk. Dalam pandangan Mbah Wiryo, ruhnya ditarik paksa ke dalam alam tempat tinggal makhluk si pemberi kekayaan. Jasad Lastri tergeletak. Nathan jatuh berlutut, terisak tanpa suara. Di hadapannya, Mbah Wiryo menatap langit, wajahnya pucat. "Tumbal kelima sudah ditentukan," katanya pelan. "Cepat kumpulkan warga, kebumikan Lastri dengan layak." Nathan terdiam, menatap tanah tempat Lastri tergeletak. Di sana juga ada sisa asap hitam masih mengepul, membentuk bayangan samar seorang perempuan yang tersenyum dingin sebelum akhirnya menghilang bersama angin malam. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wen Antoni pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.